Bab 1509. Tuan Siluman Pedang Darah. Dunia Besar. Setelah melewati pintu itu sebelumnya, warrior yang merasa kepalanya pusing, bukan hanya karena teleportasi, tapi juga karena jiwa pedangnya mulai menyerang. Sangat buruk. Serangan balik saat ini memang fatal. Bersikeras. Yang bisa dilakukan warrior yang sekarang adalah bertahan sampai dia keluar. Meskipun sangat menyakitkan, untungnya warrior yang tetap terjaga. Pada saat ini, dia secara alami tidak berani membiarkan dirinya koma. Tak lama kemudian, warrior yang merasa terhenti. Warrior yang membuka matanya, yang memasuki matanya, di atas kepalanya, ada langit biru dan awan putih. Di bawahnya, ada laut yang tak berujung. Dunia besar. Pada saat ini, dia benar-benar memasuki dunia besar. Energi spiritual berkelimpahan. Ini kesan pertama warrior yang, energi spiritual di sini jauh lebih banyak daripada energi spiritual dunia bawah, tapi tidak sebaik dunia di Pagoda Hongmeng. Tentu saja hal ini wajar karena terdapat banyak nadi spiritual di Pagoda Hongmeng. Begitu banyak nadi spiritual terkonsentrasi di Pagoda Hongmeng, bisakah tidak berlimpah? Warrior yang tidak diam di tempat, dia bergerak dan menghilang di tempat. Meski sudah masuk dunia besar, bukan berarti aman. Sekte Kaisar dan Paviliun Perang pasti tidak akan menyerah. Setelah pihak lain mengetahui bahwa dia telah memasuki dunia besar, mereka pasti akan mengirim master untuk menemukannya. Saat ini, jiwa pedangnya melawan, dan dia baru saja menggunakan peta pedang galaksi. Inilah saat terlemah dirinya. Jika dia ditemukan oleh master alam reinkarnasi lawan, dia mungkin akan mati secara langsung. Warrior yang menemukan sebuah pulau kecil di dekatnya. Setelah memastikan bahwa pulau itu tidak berbahaya, dia menyelinap ke pulau itu dan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Perbaiki tubuh. Sekarang dia hanya sendiri, dan dia harus menjaga stamina dirinya pada puncaknya setiap saat, karena sekarang apakah itu Paviliun Perang atau Sekte Kaisar, jika pihak lain mengirim seseorang untuk membunuhnya, minimal master alam reinkarnasi. Dan sekarang, dia tidak bisa mengeluarkan peta pedang galaksi lagi. Dia tidak bisa mengeluarkan peta pedang galaksi, maka dia tidak bisa membunuh master alam reinkarnasi. 2 jam kemudian, tubuh warrior yang telah pulih sepenuhnya. Setelah tubuhnya pulih, dia mulai memurnikan puppet master alam yin yang ini masih sangat membantunya. Di sini, bertambah 1 puppet, bertambah 1 jaminan. Puppet alam yin yang, warrior yang pertama kali memurnikannya, dan mengalami beberapa masalah selama periode itu, tetapi untungnya, itu diselesaikan olehnya. Cara dia membuat puppet sekarang berada di atas orang yang menciptakan teknik ini. Setelah memurnikan puppet, warrior yang meninggalkan pulau. Kali ini, targetnya adalah klan Phoenix Suci. Dibandingkan Paviliun Perang dan Sekte Kaisar, klan Phoenix Suci lebih penting karena ada Shiro dan Valet. Meskipun dia sangat sadar bahwa dia mungkin tidak mampu bertarung melawan klan Phoenix Suci sekarang, dia tidak cukup bodoh untuk melawan lawan. Di sini, dia tidak ada beban. Kultivator pedang yang tiada beban adalah kultivator pedang yang paling menakutkan, seperti halnya si pengembara. Saat pertama kali tiba di dunia besar, warrior yang sama sekali tidak akrab. Tugas yang paling mendesak adalah mencari tempat yang ada orang, lalu belajar tentang dunia besar terlebih dahulu. Kalau tidak, dunia besar begitu besar, di mana menemukan klan Phoenix Suci. 2 jam kemudian, warrior yang akhirnya terbang keluar dari lautan yang tak berujung, dan kemudian mendarat,
dan setelah terbang selama hampir 1 jam, dia akhirnya melihat sebuah kota. Di mana ada kota, tentu saja ada orang. Namun, ketika warrior yang mendekati kota, alisnya berkerut. Bau amis darah. Bau darah yang sangat kuat tercium dari kota. Warrior yang ragu-ragu sejenak, lalu menggerakkan tubuhnya dan langsung masuk ke kota. Saat memasuki kota, wajah warrior yang sedikit berubah, karena di dalam kota ada mayat di mana-mana. Mayat padat. Kecuali mayat, jalan-jalan kota telah berubah menjadi sungai darah. Adegan ini pada dasarnya sama dengan kota iblis langit waktu itu. Membantai kota. Warrior yang melihat sekeliling, kesadarannya menyapu, dan tiba-tiba, dia melihat ke kejauhan, dan detik berikutnya, sosoknya menghilang di tempat. Segera, warrior yang datang ke sebuah rumah. Dengan lambaian tangan kanannya, pintu rumah dibuka. Ketika pintu dibuka, warrior yang melihat 2 anak, laki-laki dan perempuan, keduanya berusia 5 atau 6 tahun. Gadis itu sedikit lebih tua. Pada saat ini, gadis itu berdiri di depan anak cowok, memegang belati pendek di tangannya. Dia menatap warrior yang, meskipun tidak ada ketakutan di matanya, tangannya yang memegang belati sedikit gemetar. Dan anak cowok itu memegang erat-erat baju anak cewek, matanya penuh horor. Penyintas. Kedua anak ini adalah satu-satunya orang yang masih hidup di seluruh kota. Warrior yang melirik kedua anak itu, mereka kaya atau mulia jika dinilai dalam hal pakaian mereka. Tiba-tiba mata warrior yang tertuju pada sebuah kalung di dada anak cewek. Saat dia melihat kalung itu, wajah anak cewek itu tiba-tiba berubah. Lalu dia tidak tahu harus berkata apa, dan tiba-tiba ada ledakan di cahaya biru kalung itu. Kecepatan cahaya biru sangat cepat, sebelum warrior yang bereaksi, itu menghantamnya. Bang! Tidak siap, warrior yang langsung diledakkan. Anak cewek menghela napas lega saat melihat warrior yang diledakkan, tapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Anak cewek kaget dan cepat-cepat mundur bersama anak cowok. Warrior yang melirik kalung di dada anak cewek, dan ada kilatan keterkejutan di matanya. Pukulan tadi tidak lemah sama sekali. Pukulan penuh master alam yin yang, karena saat ini kulit dadanya pecah-pecah, meskipun tidak serius, tapi itu retak. Tahukah kamu, dia tubuh alam abadi saat ini. Warrior yang melirik anak cewek dan anak cowok, lalu berbalik dan pergi. Melihat warrior yang berbalik dan pergi, anak cewek sedikit kaget. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menarik anak cowok dan mengejarnya. Dan kemudian datang ke warrior yang, dia langsung berlutut di depan warrior yang, selamatkan adik. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru membuat anak cowok itu berlutut. Selamatkan adik. Hati warrior yang tergerak ketika mendengar kata-kata anak cewek. Kata-kata anak cewek sangat menarik, karena yang dia katakan adalah untuk menyelamatkan adik, bukan untuk menyelamatkan kami. Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, siapa kalian? Kenapa ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Anak cewek melirik warrior yang, lalu berbisik, nama aku Saljukin, adik Yudakin, kami dari keluarga Kin, salah satu dari 5 keluarga besar, kami. Segera, warrior yang mengetahuinya. Kedua bersaudara itu mengikuti paman kedua mereka untuk berbisnis dan menetap di kota, tetapi mereka lebih tragis. Untuk beberapa alasan, satu orang membunuh kota. Di kota, kecuali saudara laki-laki dan perempuan mereka, tidak ada yang hidup. Dan alasan mengapa mereka bisa hidup adalah karena kalung yang tergantung di leher Saljukin. Karena perlindungan kalung itu,
dua saudara lelaki dan perempuan itu melarikan diri. Namun, kedua bersaudara itu tidak memiliki kekuatan sama sekali, sehingga mereka tidak berani keluar. Warrior yang memandang Saljukin di depannya dan tersenyum, "Kamu ingin aku membawa kalian kembali ke keluarga Qin?" "Terima kasih, Kak." Saljukin tiba-tiba membungkuk pada warrior yang, "Terima kasih kakak, kita bersaudara tidak akan pernah lupa." Ekspresi warrior yang menegang, dan dalam sekejap, dia menggelengkan kepalanya. IQ anak cewek ini agak kuat. Pada saat ini, Saljukin berkata lagi, "Keluarga Qin juga akan membayar kakak." Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, "Ayo pergi ke keluarga Qin." Mendengar ucapan warrior yang, Saljukin langsung girang, dan segera menarik anak cowok itu ke samping warrior yang. Warrior yang tersenyum, lalu meraih tangan keduanya dan hendak pergi. Pada saat ini, beberapa pita sinar tiba-tiba muncul di langit. Pita itu sangat cepat. Segera, pita itu jatuh langsung ke warrior yang bertiga. Sinar menghilang, dan tiga pria paruh baya muncul di hadapan warrior yang. Satu alam yin yang, dua dewa lanjutan. Mereka bertiga melirik warrior yang bertiga. Salah satu pria berjubah mewah melirik kota di kejauhan. Kemudian dia menatap kepala pria paruh baya berjubah merah dan berkata, "Sudah terlambat." Pria paruh baya berjubah merah memandang warrior yang, "Apa yang kamu lakukan?" "Apa?" Warrior yang tercengang. "Kamu membantai orang-orang di kota?" tanya pria paruh baya berjubah merah itu lagi. Warrior yang buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pasti bukan aku yang melakukannya." "Bercanda saja, kamu tidak bisa dikambing hitamkan untuk ini." "Tuan Siluman Pedang Darah, sejak kapan berani bertindak tapi tidak berani bertanggung jawab?" kata pria berjubah merah itu. "Tuan Siluman Pedang Darah." Warrior yang mengerutkan kening dan berkata, "Orang ini, kalian benar-benar salah orang. Aku bukan Tuan Siluman Pedang Darah itu, aku hanya lewat." Dua anak ini bisa bersaksi untuk aku." Saljukin mengangguk cepat, "Adik dan aku bisa bersaksi bahwa orang-orang di kota itu benar-benar tidak dibunuh oleh kakak ini." Mata pria berjubah merah itu jatuh pada warrior yang, "Aku mencium bau darah pada dirimu, dan sedikit niat membunuh. Jika tebakanku benar, niat membunuhmu seharusnya sudah mencapai setengah alam pengembalian jiwa." Matanya tertuju pada warrior yang dan pedang di tangan warrior yang, dan dia berkata, "Di dunia besar ini, generasi muda yang menggunakan pedang, niat membunuh telah mencapai setengah alam pengembalian jiwa. Siapa lagi selain Tuan Siluman Pedang Darah?" Warrior yang. Pada saat ini, pria berjubah merah melambaikan tangan kanannya, "Tangkap dan bawa kembali ke pavilion." Suaranya terdengar, dua kiri dan kanan pria berjubah merah hendak menembak, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Ke pavilion." "Apakah itu pavilion perang?" Pria berjubah merah berkata dengan lembut, "Kalau tidak, menurutmu pavilion mana?" Cek-cek. Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Kebetulan sekali." Berbicara tentang ini, pedang di tangannya tiba-tiba menghilang. Pada saat pedang itu menghilang, wajah pria paruh baya berjubah merah di kejauhan berubah drastis, dan tanpa sadar dia membanting tangannya ke depan. Bang! Di mata semua orang, pria paruh baya berjubah merah terkejut dan terbang keluar, dan pada saat ini, cahaya pedang lain melintas di lapangan. JSS. Kepala pria berjubah merah itu langsung terlempar. Dua pedang membunuh Master Alam Yin Yang. Dua lanjutan dewa lainnya tercengang. Master Alam Yin yang dibunuh begitu saja. Pada saat ini,
Warrior yang tiba-tiba melihat kedua master tingkat dewa lanjutan yang tersisa dan berkata, "Kembalilah dan beritahu paviliun perang kalian, bahwa mulai sekarang, aku, Tuan Siluman Pedang Darah, menyatakan perang terhadap kalian, dan aku tidak akan pernah habis berurusan dengan kalian." Kedua orang bersambung.